Langit Malang sore itu mendung, seolah ikut merasakan beratnya langkah Deva menyusuri gang sempit yang becek dan penuh genangan. Ia membawa sekarung kecil beras pinjaman dari warung tetangga, wajahnya lesu tapi tetap tegar. Rumahnya berdinding anyaman bambu, beratapkan seng berkarat. Dari dalam terdengar suara batuk parah ibunya, Bu Wati, yang sudah lama terbaring sakit paru-paru. Deva menarik napas panjang. Di usianya yang baru 21 tahun, ia sudah menjadi tulang punggung keluarga setelah ayahnya meninggal tertimpa longsor 3 tahun lalu. "Maaf, Bu, hari ini kita makan nasi sama garam dulu ya," ucap Deva pelan sambil tersenyum palsu, menyuapkan nasi ke mulut ibunya. Di pojok ruangan, adik laki-lakinya, Raka, masih berseragam sekolah dasar, sedang mengerjakan PR dengan cahaya lampu minyak. Deva menatap mereka berdua seperti menatap dunia terakhir yang ia miliki. Ia tahu, waktu terus berjalan, dan harapan tak bisa terus menunggu di rumah yang lapuk dan gelap itu. Malam itu, Deva duduk termenung di depan rumah, menatap langit gelap tanpa bintang. Surat dari agen penyalur kerja luar negeri masih tergenggam di tangannya. Ia sudah lama menolak tawaran itu, karena takut meninggalkan ibunya yang sakit dan adik yang masih kecil. Tapi kini, ketika utang makin menumpuk dan penghasilan dari cuci baju tetangga tidak cukup untuk beli obat, ia tak punya pilihan lain. Menjadi TKW di Taiwan adalah jalan terakhir yang bisa ia tempuh, meski ia sendiri belum pernah keluar kota. "Kalau aku pergi, siapa yang jaga ibu?" batinnya berkecamuk. Tapi lalu ia teringat ucapan ibu seminggu lalu, "Nak, jangan hidup kayak ibu. Kamu masih muda. Kalau ada jalan, ambillah. Ibu dan Raka akan baik-baik saja." Kata-kata itu terus menggema dalam hatinya, seperti isyarat restu yang membuat hati Deva hancur sekaligus kuat dalam waktu bersamaan. Beberapa hari kemudian, Deva resmi menyerahkan berkas keberangkatan. Ia menjual satu-satunya perhiasan peninggalan almarhum ayah, cincin emas kecil, untuk ongkos tes kesehatan dan administrasi. Setiap malam ia menangis dalam diam, memeluk bantal usang yang sudah tak wangi. Tapi air mata bukan lagi sesuatu yang mewah baginya. Ia tahu, hidup tidak pernah adil bagi orang miskin. Yang bisa dilakukan hanyalah bertahan dan berharap tak jatuh lebih dalam. Satu hari sebelum keberangkatan, Deva membungkuk di kaki ibunya yang kurus. "Doakan aku, Bu." Deva nggak pergi untuk senang-senang. Tapi Deva pergi biar ibu bisa sembuh dan Raka bisa sekolah sampai kuliah. Bu Wati menangis sejadi-jadinya sambil memeluk anak gadisnya yang kini tak lagi remaja. Raka, yang belum mengerti sepenuhnya, hanya memeluk kakaknya erat-erat sambil berkata, "Kakak jangan lama-lama ya, aku takut tidur sendiri." Pagi keberangkatan pun tiba. Dengan satu koper kecil dan dompet doa pemberian ibu, Deva melangkah ke bus antar jemput dari Malang menuju Jakarta. Tak ada iring-iringan keluarga, tak ada peluk cium mewah seperti di TV. Hanya sunyi, tangis, dan harapan yang menggantung di udara dingin pagi itu. Di dalam bus, Deva memandangi jendela, mencatat bayangan rumahnya yang makin lama makin hilang dari pandangan. Ia tak tahu apa yang menantinya di negeri orang, tapi satu hal pasti, ia pergi bukan untuk mencari kekayaan, tapi untuk memperjuangkan hidup yang lebih layak. Dan begitulah, dari gang sempit di kota Malang, kisah seorang gadis bernama Deva dimulai, kisah yang akan membawanya ke jalan yang tak pernah ia bayangkan, bahkan dalam mimpi paling gila sekalipun. 14 jam perjalanan udara dari Jakarta ke Taipei terasa seperti mimpi panjang bagi Deva. Ia tidak banyak bicara selama penerbangan, hanya memandangi langit malam dari jendela pesawat, berharap waktu bisa mundur. Dalam hatinya, ada ketakutan besar, tak hanya karena negeri asing yang tak pernah ia bayangkan, tapi juga karena ia sadar bahwa mulai hari itu, hidupnya bukan lagi miliknya sendiri. Setibanya di Bandara Internasional Taoyuan, aroma asing langsung menyerbu hidungnya. Udara dingin musim gugur menusuk tulang, sangat berbeda dari hawa Malang yang lembab dan hangat. Deva dijemput oleh seorang pria bertubuh tinggi berkacamata hitam.
"You Deva?" tanyanya singkat. Deva mengangguk gugup. Tak ada sapaan hangat atau senyum ramah, hanya perintah cepat dan sopan yang membuat jantung Deva berdebar seperti dikejar waktu. Mobil mewah hitam itu melaju menuju pusat kota Taipei, kemudian ke daerah pegunungan yang lebih sepi. Gedung-gedung tinggi mulai berganti menjadi rumah-rumah besar bergaya klasik. Deva hanya bisa terdiam saat mobil berhenti di depan sebuah rumah megah berpagar besi, dihiasi taman luas dan air mancur yang mengalir pelan. Rumah itu seperti istana bagi Deva. Tapi entah kenapa, ada hawa dingin yang mengendap dari balik keindahannya. Ia dipandu masuk oleh asisten rumah tangga berwajah ketat. Di ruang tengah yang besar, duduklah seorang pria tua dengan kursi roda. Rambut putihnya tertata rapi dan matanya tajam seperti menembus hati. "Jadi ini gadis dari Indonesia itu?" Suaranya berat, dalam bahasa Mandarin yang diterjemahkan oleh asistennya. Deva membungkuk sopan, merasa dadanya dicekik. Tuan Liang Zhou, pria itu, menatapnya tanpa senyum, hanya anggukan kecil dan satu kalimat pendek, "Kerjamu dimulai hari ini." Hari-hari pertama terasa seperti neraka bagi Deva. Tuan Liang sangat disiplin dan tak pernah ramah. Ia harus bangun pukul 5 pagi untuk menyiapkan teh herbal, membersihkan ruang terapi, hingga mendampingi pria tua itu senam dan fisioterapi. Ia sering dimarahi hanya karena handuk dilipat tidak simetris, atau karena terlalu lama mengaduk sup. Tapi Deva diam. Ia tahu, tangisan tidak akan membayar biaya pengobatan ibunya di Malang. Namun dalam kerasnya perlakuan Tuan Liang, Deva kadang melihat sekilas mata tua itu menyimpan kesedihan yang dalam. Di suatu malam saat ia masuk kamar membawa obat, ia mendapati Tuan Liang menatap foto lama seorang wanita muda dan anak kecil. Deva hanya berdiri di ambang pintu, tak berani bertanya. Tapi ia tahu, pria tua itu menyimpan sesuatu yang tidak pernah ia ceritakan pada siapapun. Malam-malamnya terasa panjang. Deva sering memeluk bantal sambil membisikkan doa dalam bahasa Jawa, berharap ibunya sehat dan adiknya bisa makan kenyang. Ia menulis surat setiap minggu, meski tak selalu sempat dikirim. Dalam suratnya ia selalu berkata, "Ibu, aku baik-baik saja di sini," meski kenyataannya tubuhnya penuh pegal, hatinya penuh rindu, dan matanya selalu bengkak karena menangis diam-diam. Namun takdir memang sering mengalir dari luka. Dari balik ruang mewah itu, dari balik tatapan dingin sang tuan rumah, benih-benih perubahan perlahan mulai tumbuh. Deva tidak tahu bahwa hidupnya sebentar lagi akan berbelok ke arah yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya, ke arah yang akan menguji apakah cintanya pada keluarga cukup kuat untuk menelan semua luka yang akan datang. Hari itu hujan turun deras, menyiram halaman luas rumah megah itu. Di balik jendela besar berlapis kaca tebal, Deva berdiri menggenggam lap basah, menatap kosong keluar. Tubuhnya lelah setelah hampir sebulan penuh bekerja tanpa jeda. Tapi rasa letih itu bukan hanya dari pekerjaan, melainkan dari perasaan terjebak di tempat asing, jauh dari rumah, dengan pria tua yang nyaris tak pernah bicara kecuali memberi perintah. Namun hari itu berbeda. Tuan Liang Zhou tiba-tiba memanggilnya, bukan untuk dimarahi, melainkan untuk duduk menemaninya minum teh sore. Deva canggung. Ia duduk di kursi rotan berseberangan, menunduk tanpa suara. Tuan Liang menatapnya tajam, tapi bukan seperti biasanya. Tatapan itu kali ini terasa menyelidik, seolah mencari sesuatu dalam diri Deva yang belum sempat ia pahami. "Kamu bukan gadis biasa," ucapnya pelan dalam bahasa Mandarin yang nyaris tak butuh terjemahan. Deva hanya tersenyum kecil, tidak tahu harus membalas bagaimana. Tapi jantungnya berdetak lebih cepat. Ada yang berubah. Sejak saat itu, tatapan pria tua itu menjadi lebih sering tertuju padanya. Ia mulai memanggil Deva bukan hanya untuk mengantar obat, tapi juga untuk menemaninya membaca surat kabar, menyuapi makanan, bahkan sekadar duduk menonton hujan bersama. Namun perhatian itu tak luput dari pandangan tajam seorang wanita muda bernama Mei Lin, anak tiri Tuan Liang, yang datang berkunjung tiap akhir pekan. Wajahnya cantik dan dingin, penuh curiga setiap kali melihat Deva berada di dekat ayah tirinya.
Aku tahu gadis sepertimu datang bukan hanya untuk bekerja, ucap Meilin suatu malam di dapur, dengan suara pelan tapi tajam. Deva tersentak, merasa hatinya ditusuk. Tapi ia tetap diam. Ia tak punya niat buruk. Ia hanya gadis biasa dari Malang yang ingin mengobati ibunya dan menyekolahkan adiknya. Tapi dunia tidak selalu menilai dari niat, dunia menilai dari prasangka dan penampilan. Tuan Liang perlahan menjadi lebih terbuka. Suatu malam ia berkata, "Kamu tahu kenapa aku tak percaya manusia? Karena semua yang kucintai meninggalkanku." Deva mendengarnya dengan hening. Tak berani bertanya, tapi dalam hatinya ia tahu, luka terdalam pria itu tidak bisa disembuhkan dengan obat apapun, kecuali kejujuran dan kehadiran. Dan entah bagaimana, Tuan Liang mulai mempercayai Deva dalam diam. Ia bahkan menyerahkan kunci koleksi pribadinya, perpustakaan tua yang tak pernah disentuh siapapun selama belasan tahun. Suatu sore, saat Deva sedang merapikan rak buku di ruangan itu, ia menemukan foto lawas Tuan Liang bersama seorang wanita Asia Tenggara, wajahnya mirip Deva. Dalam foto itu juga ada anak perempuan kecil. Di belakang foto tertulis tulisan tangan, Liang, Mei Hua, dan Surya. Deva membeku. Nama itu, Surya, seperti nama ayahnya. Tapi ia menepis pikirannya. Mungkin hanya kebetulan, gumamnya. Tapi perasaan aneh itu terus menggelayut di hatinya. Malamnya, Deva bermimpi aneh. Ia melihat dirinya berdiri di tepi danau, memandangi siluet seorang pria tua duduk di kursi roda, memanggil namanya berulang-ulang. Ia terbangun dengan keringat dingin, dan sejak saat itu, perasaan tidak biasa mengusik setiap langkahnya. Apakah ini takdir biasa, ataukah ada kisah yang lebih besar yang menuntunnya hingga ke rumah ini? Yang pasti, Deva mulai sadar, ia bukan hanya sekadar pembantu rumah tangga. Sesuatu sedang berubah, dan tatapan sang tuan rumah kini menyimpan lebih dari sekadar rasa hormat, mungkin juga sebuah harapan, atau bahkan cinta yang tak lazim. Hari-hari terus berlalu, dan kebersamaan Deva dengan Tuan Liang Zhou semakin intens. Pria tua itu, yang awalnya keras dan pendiam, kini menjadi lebih hangat setiap kali Deva ada di dekatnya. Deva pun mulai mengerti banyak tentang masa lalu tuannya, tentang istrinya yang meninggal karena kanker, tentang anak-anak tirinya yang hanya memandangnya sebagai dompet berjalan, dan tentang kesepian panjang yang membunuhnya perlahan. Di mata Deva, Tuan Liang bukan hanya majikan, tapi juga manusia yang terluka, sama seperti dirinya. Namun perasaan Deva masih bercampur aduk. Ia tidak bisa membohongi diri bahwa perhatian yang diberikan Tuan Liang membuatnya merasa dihargai sebagai perempuan. Meski terpaut usia lebih dari 5 dekade, ada kehangatan yang tak bisa dijelaskan. Kadang Tuan Liang menggenggam tangan Deva saat senja, berkata pelan, "Andai aku bertemu denganmu saat aku masih muda, mungkin semuanya akan berbeda." Deva hanya tersenyum, menunduk, menahan air mata yang tak tahu artinya. Suatu malam, setelah makan malam yang lebih tenang dari biasanya, Tuan Liang memanggil semua pelayan dan keluarganya, termasuk Meilin, ke ruang tengah. Di sana, dengan tubuh rapuh yang dibantu tongkat, ia berdiri dan membuka kotak beludru merah kecil. Semua terdiam. "Hari ini, saya ingin mengumumkan sesuatu yang penting," katanya. Lalu matanya menatap lurus ke arah Deva. "Aku ingin menikahi gadis ini." Ruangan seketika sunyi, nyaris tanpa napas. Mata Meilin melebar, rahangnya mengeras. "Apa kau sudah gila, ayah? Dia itu pembantu, orang asing, dan lebih muda dari cucu sendiri," teriaknya dengan nada menghina. Deva membeku. Dunia seperti runtuh di atas pundaknya. Ia tak tahu harus berkata apa, bahkan untuk sekadar menolak atau menerima. Ia merasa malu, bingung, sekaligus tak percaya, bagaimana mungkin seorang TKW miskin dari Malang tiba-tiba dilamar oleh seorang taipan tua pemilik perusahaan farmasi. Setelah pertemuan yang kacau itu, Deva lari ke kamarnya, menangis dalam diam. Ia merasa seperti barang yang diperebutkan, bukan manusia. Dalam hatinya,
berkecamuk perasaan bersalah kepada ibunya. Bukankah ia ke Taiwan hanya untuk bekerja, bukan menikah? Tapi saat ia ingat ucapan Tuan Liang yang menggenggam tangannya malam itu, "Aku ingin memberimu hidup yang tak perlu kau perjuangkan sendirian lagi," Deva goyah. Ia belum pernah diberi janji semewah itu. Keesokan harinya, Meilin mengancam akan menggusur Deva dari rumah itu, menyebar fitnah bahwa Deva adalah wanita licik yang memanfaatkan simpati orang tua. Tapi Tuan Liang berdiri tegak di belakang Deva. "Kau boleh membenciku, tapi aku tak akan mati dalam kesepian dan dikelilingi oleh anak-anak yang hanya menunggu warisanku. Aku ingin menikah bukan karena umurku tinggal sebentar, tapi karena aku tahu apa yang hatiku butuhkan." Deva akhirnya memberanikan diri berbicara. Dengan suara pelan ia berkata, "Saya datang ke negeri ini bukan untuk mencari cinta, tapi Tuhan mempertemukan saya dengan seseorang yang terluka seperti saya. Jika pernikahan ini bisa membuat luka kita sembuh, maka saya bersedia." Air mata menetes dari pipinya. Tuan Liang tersenyum kecil. Di balik tubuh renta dan kursi roda itu, ada seorang pria yang akhirnya merasa hidup kembali, berkat seorang gadis kecil dari gang sempit di Malang. Pagi itu langit Taipei mendung, seolah ikut merestui pernikahan yang tak biasa. Di aula rumah besar Tuan Liang, segala sesuatu telah disiapkan dengan mewah, bunga segar, lilin aromaterapi, hingga orkestra kecil yang memainkan lagu klasik Mandarin. Namun tidak ada senyum di wajah para tamu. Semua memandang aneh ke arah Deva, gadis muda berbalut gaun putih sederhana yang berdiri gugup di samping mempelai prianya, seorang kakek tua renta dengan tubuh gemetar namun tatapan mantap. Pernikahan itu tidak disambut sukacita. Beberapa keluarga besar bahkan terang-terangan menolak datang. Meilin, yang hadir dengan wajah semu hormat, hanya duduk diam sambil sesekali melemparkan pandangan tajam penuh ejekan. Deva tahu, ia tidak dicintai oleh lingkungan barunya. Tapi di balik semua cemoohan itu, ia berdiri tegar. Karena di hatinya, ada satu alasan yang lebih besar dari hinaan, ibunya yang sedang sakit di Malang, dan masa depan adiknya yang masih sekolah. Setelah janji pernikahan diucapkan dalam dua bahasa, dan cincin melingkar di jari, Tuan Liang menggenggam tangan Deva erat. Di depan semua tamu ia berkata, "Hari ini aku tidak hanya menikahi wanita muda, tapi juga ketulusan yang selama ini tidak pernah kutemui." Air mata Deva jatuh, bukan karena bahagia, melainkan karena hatinya sesak oleh campuran perasaan yang tak bisa ia uraikan satu persatu, antara syukur, luka, pengorbanan, dan keraguan. Malam pertama sebagai istri resmi seorang konglomerat tidak seperti yang ia bayangkan. Tidak ada ranjang mewah atau malam romantis. Ia hanya duduk di kursi kamar, menemani Tuan Liang yang terbaring dengan infus dan obat-obatan. Pria tua itu menatapnya dan berbisik, "Kau tahu, aku mungkin tak punya waktu lama. Tapi selama aku hidup, kau takkan kekurangan apapun." Kata-kata itu menamparkan batinnya. Deva merasa seperti dipersiapkan untuk kehilangan sejak awal. Keesokan harinya, foto-foto pernikahan mereka tersebar di media lokal. Judul-judul berita muncul dengan nada sinis, "Taipan Farmasi Taiwan nikahi TKW muda, warisan dalam bahaya." Atau "Cinta atau Perangkap Emas." Deva menutup wajahnya dengan selimut saat membaca komentar-komentar jahat yang menyebutnya wanita pemangsa harta. Tapi ia tak bisa membela diri. Ia hanya punya satu keyakinan, bahwa Tuhan tahu apa yang ada di dalam hatinya. Namun badai belum selesai. Beberapa hari setelah pernikahan, Deva mulai merasakan hal-hal aneh. Berkas-berkas penting mulai menghilang, asisten rumah tangga berhenti tanpa alasan, dan ada surat ancaman yang diletakkan diam-diam di bawah pintu kamar mereka. Surat itu bertuliskan huruf Mandarin dengan tinta merah, "Kau akan membayar mahal karena merusak keluarga ini." Deva menggigil. Ia tahu, ini bukan sekadar pernikahan biasa. Ia telah masuk ke dalam dunia yang tidak sepenuhnya ramah. Saat ia menunjukkan surat itu kepada Tuan Liang, pria tua itu terdiam lama. "Aku tahu ini akan terjadi," katanya. "Meilin dan saudara tirinya tak akan tinggal diam.
Mereka menganggapmu ancaman. Deva menarik napas dalam-dalam. Ia tidak takut kehilangan harta. Ia takut kehilangan satu-satunya orang yang kini memperlakukannya dengan tulus. Dan ia mulai menyadari, perjuangannya belum selesai, justru baru dimulai. Di balik ikatan suci yang mereka buat, Deva tak hanya menjadi istri seorang kakek kaya raya. Ia telah menjadi bagian dari warisan, konflik, dan dendam yang sudah berakar dalam keluarga itu. Dan jauh di dalam hatinya, bisikan takdir mulai terasa semakin nyata. Pernikahan ini bukan sekadar pilihan, mungkin ini adalah ujian terberat dalam hidupnya. Sejak surat ancaman itu muncul, malam-malam Deva tak pernah benar-benar tenang. Ia tidur dalam kecemasan, selalu merasa ada yang mengawasinya dari balik bayangan rumah besar itu. Namun satu malam, saat hendak membuang sampah ke gudang belakang, Deva tak sengaja menjatuhkan kantong plastik dan melihat ada pintu tua di balik rak kayu besar. Pintu itu terkunci, tapi ada celah kecil yang memperlihatkan cahaya lampu redup di dalamnya. Rasa penasaran dan ketakutan bertabrakan dalam dadanya. Keesokan harinya, Deva diam-diam mencari kunci tua di lemari penyimpanan. Setelah beberapa jam mencoba, ia berhasil membuka pintu rahasia itu. Ruangan di baliknya berdebu dan remang. Di dalamnya tersusun rapi berkas-berkas tua, album foto, dan surat-surat dalam bahasa Indonesia. Deva meraih salah satu amplop dan membacanya. Tubuhnya gemetar. Surat itu ditulis oleh seorang perempuan bernama Larasati, wanita asal Malang yang pernah bekerja sebagai TKW di rumah Tuan Liang, lebih dari 2 dekade lalu. Deva membaca lembar demi lembar dengan tangan bergetar. Larasati adalah ibu kandung dari seorang anak bernama Surya, dan pria yang disebut dalam surat itu, yang menjanjikan akan menikahi dan membawa Larasati ke Taiwan, tak lain adalah Liang Zhou muda. Deva tak bisa bernapas. Nama Surya adalah nama ayahnya. Itu berarti, ayahnya adalah anak dari Larasati dan Tuan Liang. Dunia seolah runtuh. Air matanya jatuh tak terbendung. Tuan Liang adalah kakeknya sendiri. Ia berlari ke kamar, membawa surat-surat itu. Saat ditunjukkan pada Tuan Liang, pria tua itu membeku. Tak ada satupun kata keluar dari mulutnya. Hanya tetesan air mata yang mengalir perlahan di pipi keriputnya. "Aku tidak tahu bahwa kau adalah cucuku," bisiknya lemah. Larasati pergi tanpa jejak. "Aku mencarinya selama bertahun-tahun." Suasana kamar berubah menjadi duka yang tak terucapkan. 2 generasi yang dipertemukan oleh takdir, namun hampir saling menikahi karena kebutaan masa lalu. Deva terduduk lemas di lantai, jiwanya terguncang. Semua pengorbanannya, rasa syukurnya karena dilamar pria baik, ternyata adalah kekeliruan besar. Tapi bagaimana mungkin takdir bisa sekejam itu? Ia menangis sejadi-jadinya, merasa seperti boneka yang dimainkan oleh semesta. Tuan Liang pun hanya bisa memandang cucunya dalam diam, perasaannya tak kalah hancur. Di usianya yang senja, ia baru tahu bahwa perempuan yang telah ia nikahi adalah darah dagingnya sendiri. Hari itu, kabar menggemparkan rumah besar itu. Meilin dan keluarga lainnya bersorak dalam hati, menganggap ini sebagai kehancuran reputasi Tuan Liang. Tapi bagi Deva, ini bukan soal aib atau warisan. Ini tentang identitas, tentang akar yang selama ini ia cari tanpa sadar. Ia akhirnya tahu kenapa hatinya begitu dekat dengan pria tua itu, karena mereka terikat bukan oleh cinta, tapi darah. Pernikahan mereka pun dibatalkan secara hukum keesokan harinya. Tidak ada pesta, tidak ada perpisahan. Hanya kesunyian panjang yang menyelimuti seluruh rumah. Deva pindah ke kamar pelayan lagi, dan Tuan Liang menghabiskan hari-harinya dalam kesepian yang lebih menyakitkan dari sebelumnya. Namun di balik luka itu, lahir sebuah ikatan baru, ikatan antara kakek dan cucu, 2 orang yang disatukan kembali oleh sejarah yang nyaris hilang. Bagi Deva, hidup tak lagi sama. Ia tidak lagi menjadi TKW biasa. Ia kini adalah bagian dari keluarga besar yang pernah membuangnya secara tak sadar. Tapi ia juga tahu, darah bukan jaminan penerimaan.
Ia harus memilih melanjutkan hidup dengan identitas baru itu, atau meninggalkan semuanya dan kembali ke Malang, memulai dari awal, dengan luka yang takkan pernah bisa sepenuhnya sembuh. Hari-hari setelah pembatalan pernikahan itu berlalu dalam hening yang menyesakkan. Deva tak lagi dipanggil istri oleh para pelayan, melainkan hanya Nona. Ia hidup di tengah rumah megah dengan status yang menggantung. Ia bukan lagi pembantu, tapi juga belum diterima sebagai keluarga. Tuan Liang sendiri tampak semakin lemah. Duduk di kursi rodanya di balkon, ia hanya menatap langit, seolah mencari wajah Larasati di balik awan. "Aku terlalu tua untuk memperbaiki semuanya," katanya suatu pagi. "Tapi kamu masih bisa memilih arah hidupmu, Deva." Ucapan itu membekas di hati Deva. Setiap malam ia memandangi foto ibunya di dompet, mencoba menemukan jawaban atas luka yang tak terduga ini. Ia sempat berpikir untuk pulang ke Malang, menghapus semuanya seolah ini hanya mimpi buruk. Tapi di sisi lain, ia tahu darah dalam tubuhnya telah membuka pintu besar, bukan hanya warisan materi, tapi sejarah keluarganya yang tersembunyi selama puluhan tahun. Ia mulai dihantui pertanyaan, jika ia pergi, siapa yang akan menjaga kakeknya? Konflik semakin pelik ketika Meilin menyewa pengacara dan menuntut agar nama Deva dikeluarkan dari daftar warisan. Dia bukan cucu sah, tidak ada akta kelahiran, tidak ada bukti resmi. Teriaknya di ruang keluarga. Tuan Liang dengan suara parau menjawab, darahnya cukup jadi bukti. Jika kalian menentangnya, kalian harus keluar dari rumah ini. Suasana menjadi tegang. Mata Meilin menatap Deva penuh kebencian. Bagi perempuan itu, Deva bukan cucu, melainkan ancaman terakhir yang bisa merampas segalanya. Di tengah badai itu, Deva mendapat kabar buruk dari kampung halaman, ibunya kritis dan dirawat di rumah sakit. Uang yang selama ini ia kirim tak cukup untuk membayar biaya operasi. Deva terguncang. Ia ingin pulang, tapi Tuan Liang memintanya bertahan. Jika kamu pergi sekarang, Meilin akan memutarbalikkan semuanya. Warisan ini tak penting, tapi kebenaran harus dijaga, kata pria tua itu dengan napas berat. Deva menangis. Ia merasa seolah ditarik oleh dua sisi dunia, kewajiban sebagai anak dan tanggung jawab sebagai cucu. Akhirnya, Deva memutuskan untuk pulang ke Indonesia selama 3 hari. Tuan Liang memberikan tiket pesawat dan uang tunai yang cukup besar. "Gunakan ini, selamatkan ibumu," katanya sambil menggenggam tangan Deva. "Dan pulanglah ke sini, sebagai keluarga." Keputusan itu membuat Meilin semakin murka. Ia menuduh Deva hanya berpura-pura demi uang, dan menyebar rumor bahwa Deva akan kabur dan tidak kembali. Tapi Deva tidak peduli. Baginya, darah dan hati lebih penting dari tuduhan siapapun. Setibanya di Malang, Deva disambut dengan pelukan lemah dari ibunya di ranjang rumah sakit. "Maafkan ibu, Deva, semua ini salah ibu," bisik sang ibu dengan air mata. Deva hanya bisa membalas dengan tangisan. Ia tidak pernah menyalahkan siapapun. Ia hanya ingin melihat ibunya hidup, dan tahu bahwa semua penderitaan mereka selama ini akhirnya menemukan titik terang. Operasi pun dilakukan dengan lancar, dan kondisi ibunya mulai stabil. Tapi waktu Deva hanya 3 hari. Ia harus kembali ke Taiwan. Di hari ketiga, sebelum naik pesawat, Deva berdiri di depan rumah tuanya di Malang. Angin sore menerpa wajahnya, membawa haru yang dalam. Ia tahu hidupnya takkan pernah kembali seperti dulu. Ia bukan lagi gadis desa yang lugu. Ia telah menjadi bagian dari sejarah besar, sebuah rahasia keluarga, dendam, dan cinta yang tak lazim. Ia menghembuskan napas panjang, menatap langit sambil berbisik dalam hati, "Tunggu aku, kakek, aku akan kembali. Bukan sebagai siapa-siapa, tapi sebagai cucumu, yang akan menjaga sisa hidupmu dengan utuh." Deva kembali ke Taiwan dengan hati yang tak sepenuhnya tenang. Ibunya memang sudah melewati masa kritis, tapi bayangan rumah besar yang penuh intrik menanti di depan mata. Saat turun dari bandara, ia disambut oleh supir lama Tuan Liang yang membisikkan kabar mengejutkan, "Nona Deva, Tuan Liang koma."
Ia jatuh pagi tadi setelah bertengkar dengan Nona Meilin. Dunia Deva runtuh seketika. Ia belum sempat mengatakan bahwa ibunya selamat, belum sempat menepati janji untuk menjaga sang kakek dengan sepenuh hati. Sesampainya di rumah sakit, Deva mendapati tubuh lemah Tuan Liang terbaring tak bergerak dengan alat bantu pernapasan. Air matanya langsung tumpah. Ia menggenggam tangan pria tua itu, berbisik lirih, "Kakek, bangunlah, aku sudah kembali. Ibu selamat, aku sudah pulang seperti janjiku." Namun, hanya detak mesin yang menjawab. Hatinya remuk, ia merasa waktu mempermainkannya. Ketika ia memilih kembali, takdir malah nyaris merebut segalanya darinya. Dalam kondisi genting itu, pengacara pribadi Tuan Liang muncul dan menyerahkan sebuah dokumen pada Deva. "Ini surat wasiat terakhir yang beliau tanda tangani sebelum koma," ujarnya. Deva membukanya dengan tangan gemetar. Tuan Liang secara resmi mengakui Deva sebagai cucu kandung dan ahli waris utama atas setengah dari kekayaannya, termasuk villa di Taipei dan saham perusahaan farmasi keluarga. Reaksi keluarga langsung meledak. Meilin menjerit histeris, menuduh Deva memanipulasi lelaki tua itu demi harta. Namun bukti surat-surat Larasati, hasil tes DNA, dan rekaman video pengakuan Tuan Liang tak terbantahkan. Hukum berpihak pada kebenaran, bukan pada kebencian. Meski secara sah Deva menang, tapi yang ia rasakan justru bukan kemenangan. Ia menyendiri di kamar rumah besar itu, menatap lukisan tua bergambar seorang perempuan muda asal Indonesia, lukisan Larasati. Ia sadar, semua ini bukan tentang harta. Ini tentang luka lama yang diwariskan dan belum pernah sembuh dengan benar. Malam itu, Deva bermimpi bertemu Tuan Liang dalam wujud muda. Lelaki itu tersenyum dan berkata, "Jangan lanjutkan hidup dengan dendam, Deva. Warisan terbesarku padamu bukan kekayaan, tapi keberanian untuk mengakhiri lingkaran luka." Ia terbangun dengan peluh dingin dan pandangan kosong ke arah langit-langit kamar. Mimpi itu membuatnya mantap. Ia tak ingin hidup dalam bayang-bayang warisan penuh intrik. Ia ingin membangun sesuatu yang benar-benar berarti. Keesokan harinya, Deva memutuskan untuk menjual villa mewah peninggalan kakeknya dan mendonasikan sebagian besar saham perusahaan kepada yayasan yang membantu tenaga kerja migran di Taiwan dan Indonesia. Keputusan itu membuat Meilin terkejut dan mulai melihat Deva bukan lagi sebagai ancaman, tapi sebagai sosok yang lebih mulia dari yang pernah ia bayangkan. Perlahan, suasana di rumah besar itu berubah. Bukan menjadi hangat, tapi setidaknya tidak lagi penuh racun. Ketika Tuan Liang akhirnya menghembuskan napas terakhir seminggu kemudian, Deva berdiri di samping ranjangnya. Ia menggenggam tangan sang kakek, dan untuk terakhir kalinya, membisikkan, "Terima kasih telah mencariku, meski terlambat." Tapi takdir tahu caranya menyatukan hati yang tercerai. Tangisnya pecah tanpa suara. Ia kehilangan seorang kakek, namun menemukan jati diri dan kedamaian yang selama ini ia cari. Hari pemakaman Tuan Liang digelar secara tertutup. Tak banyak yang datang. Tapi di dalam dada Deva, doa mengalir dengan tulus. Ia bukan lagi Deva si TKW yang lari dari kemiskinan. Ia adalah Deva yang pulang membawa kehormatan, menyembuhkan luka masa lalu, dan melangkah ke masa depan bukan dengan beban, tapi dengan keteguhan hati. Setelah pemakaman Tuan Liang, rumah megah itu terasa benar-benar sunyi. Tak ada lagi langkah kursi roda di lorong, tak ada lagi panggilan lembut dari pria tua yang selama ini diam-diam menjadi penopang jiwa Deva. Ia berjalan dari satu ruangan ke ruangan lain seperti bayangan, mengumpulkan kenangan, menyentuh kursi-kursi kosong, dan mendapati dirinya hampa. Semua warisan dan surat tanah yang kini atas nama Deva justru terasa lebih berat daripada beban saat ia masih menjadi pembantu rumah tangga. Meilin dan keluarga akhirnya pergi meninggalkan rumah itu. Bukan karena kalah, tapi karena gengsi dan luka harga diri. Deva tak menghalangi. Ia hanya memberi mereka jalan, sebab ia tak ingin terus hidup di tengah kebencian yang tak kunjung padam. Namun ketika rumah itu sepi, batin Deva justru makin bergejolak. Ia sadar bahwa luka batinnya belum sepenuhnya sembuh,
dan satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan pulang ke Malang. Sebelum terbang ke Indonesia, Deva berdiri lama di ruang kerja Tuan Liang. Di atas meja, tersisa bingkai foto ibunya, Larasati, yang kini sudah bangun dari sakitnya. Ia menyentuh foto itu dan berbisik, "Bu, aku akan kembali. Bukan sebagai pewaris kekayaan, tapi sebagai anakmu." Ia menutup pintu rumah itu perlahan, membawa koper kecil dan hati yang lebih ringan. Seluruh kekayaan dari warisan kakeknya dititipkan pada pengacara untuk disalurkan ke yayasan sosial, dan sisanya ia tinggalkan, karena harta bukan lagi tujuan. Setibanya di Malang, suasana jauh berbeda dari gemerlap Taiwan. Namun justru disitulah Deva menemukan ketenangan. Ia memeluk ibunya yang kini mulai bisa duduk dan berbicara. Tangis mereka tak bisa ditahan. "Aku kira kamu tak akan kembali, Nak," ucap sang ibu. Deva menggeleng sambil menahan air mata. "Bagaimana mungkin aku pergi dan meninggalkan satu-satunya orang yang paling aku cintai?" Desa menyambut Deva bukan lagi sebagai TKW, tapi sebagai pahlawan yang kembali membawa kehormatan. Ia tak menceritakan semua kisah kelamnya. Cukup satu hal yang ia sampaikan kepada para gadis muda di kampung, "Jika kalian harus pergi merantau, jangan pernah lupakan siapa kalian sebenarnya. Dunia di luar sana bisa mengubah segalanya, tapi jangan biarkan ia mencabut akar kalian." Deva kemudian membangun sebuah rumah sederhana di dekat sawah, tempat ia dulu bermain di masa kecil. Ia juga mendirikan sebuah pusat pelatihan kecil bagi perempuan yang ingin menjadi TKW, mengajari mereka bahasa, hukum perlindungan tenaga kerja, dan terutama, harga diri. Apa yang dulu ia pelajari dengan luka, kini ia wariskan dengan cinta. Ia sadar, mungkin hidupnya tak seindah cerita dongeng, tapi ia bersyukur karena ia masih bisa membuat akhir yang ia pilih sendiri. Setiap sore, Deva duduk bersama ibunya di beranda rumah, menatap matahari tenggelam dengan tenang. Mereka tak lagi mengejar dunia, tak lagi dikejar rasa lapar atau hutang. Mereka hanya bersyukur, karena meski harus menempuh jalan yang panjang dan menyakitkan, mereka berhasil sampai di tempat yang paling benar, pulang. Beberapa bulan berlalu sejak Deva memutuskan kembali ke Malang. Ia hidup sederhana, namun damai. Pusat pelatihan yang ia dirikan mulai ramai didatangi para perempuan muda dari berbagai pelosok. Mereka datang dengan mata yang penuh harapan, persis seperti dirinya dulu. Deva tak hanya mengajarkan keterampilan bahasa atau cara menjaga diri, tapi juga menanamkan nilai bahwa menjadi TKW bukanlah aib, asal dilakukan dengan harga diri dan tujuan yang benar. Namun, kehidupan tenang itu kembali diguncang ketika seorang pria Taiwan berusia paruh baya datang mencarinya ke desa. Ia memperkenalkan diri sebagai anak angkat Tuan Liang, yang selama ini tinggal di Jepang dan baru mengetahui semua peristiwa setelah kematian ayah angkatnya. "Ayah menyebutmu dalam surat terakhirnya. Ia bilang, kalau aku ingin belajar mencintai dengan tulus, aku harus menemui kamu," ucap pria itu, tulus. Deva terdiam. Luka lama seolah terangkat kembali, tapi kali ini, tak menakutkan, hanya menyayat lembut. Pria itu membawa kabar bahwa perusahaan milik Tuan Liang kini telah berubah nama, Larasati Foundation. Ia menawarkan Deva posisi sebagai penasehat kehormatan di sana. "Kami ingin mengangkat kisahmu, agar dunia tahu bahwa dari luka bisa lahir cahaya," katanya. Tapi Deva menolak dengan lembut. "Biarlah aku melayani dari tempatku berdiri sekarang. Karena kebahagiaan tidak selalu harus berada di gedung-gedung tinggi," jawabnya sambil tersenyum. Suatu malam, Deva duduk bersama ibunya di bawah langit penuh bintang. Ibunya bertanya, "Apa kamu menyesal pernah pergi sejauh itu, Deva?" Gadis itu menggeleng pelan, menatap langit yang diam. "Tidak, Bu. Justru dari jauhnya perjalanan itu, aku belajar bahwa pulang adalah kemenangan paling mulia." Air mata ibunya mengalir, bukan karena sedih, tapi karena bangga pada anaknya yang kini lebih tegar dari gunung, lebih lembut dari embun. Kisah Deva pun mulai tersebar. Tak sedikit wartawan yang ingin mewawancarainya,
bahkan stasiun televisi nasional. Tapi Deva menolak tampil. Ia tidak ingin dikenang sebagai sosok viral. "Aku bukan legenda. Aku hanya perempuan biasa yang beruntung bisa pulang dengan utuh," ujarnya pada seorang jurnalis yang datang dari Jakarta. Ia lebih suka diam di balik layar, membimbing satu demi satu perempuan yang ingin mengubah nasib mereka. Pada akhirnya, dunia tidak mencatat nama Deva di buku sejarah besar. Tapi setiap langkah gadis-gadis yang ia bimbing, setiap air mata yang terhapus di wajah para ibu TKW, dan setiap anak yang bisa sekolah karena ibunya tak lagi dibodohi agen, adalah bukti nyata bahwa warisan sesungguhnya tak diukur dari jumlah tanah atau emas, melainkan dari berapa banyak hati yang berhasil kau pulihkan. Deva tahu bahwa hidupnya tak sempurna. Ia pernah disakiti, ditolak, bahkan hampir kehilangan semuanya. Tapi ia memilih untuk mengubah luka menjadi cahaya. Dan dari tanah kecil di Malang, ia menyebar makna yang jauh lebih besar dari sekadar kekayaan. Ia mewariskan kehormatan, sesuatu yang bahkan kematian tak bisa renggut.